Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syahadi Nugroho. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu rangkaian seri. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Dalam rangkaian listrik itu terdapat 3 tipe rangkaian yang berbeda. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua paralel, dan yang ketiga seri paralel atau biasa disebut dengan campuran. Lalu apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang berisi sejumlah elemen, di mana elemen itu akan dihubungkan bersama pada titik-titik terminal. Rangkaian seri sendiri memiliki sifat di mana arus yang mengalir pada masing-masing komponen adalah sama besar. Lalu kelebihan dari rangkaian seri ada penggunaannya yang mengeluarkan sedikit biaya, karena pada rangkaian ini lebih menggunakan sedikit kabel penghubung. Kelemahannya jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain akan ikut tidak berfungsi. Lalu rumus yang dipakai untuk mencari dari rangkaian seri adalah hambatan total. Hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga sampai seterusnya. Lalu kuat arus atau besar arus bisa dicari dengan energi dibagi dengan hambatan total. Lalu tegangan. Satuannya untuk hambatan ini adalah tapal kuda atau ohm. Lalu besar arus adalah ampere. Tegangan V dengan rumus beban besar arus dikalikan dengan hambatan. Lalu daya bisa ada 3 rumus. Yang pertama tegangan dikali besar arus, lalu besar arus dikuadratkan dikalikan hambatan. Lalu yang ketiga tegangan dikuadratkan dibagi dengan hambatan. Dan satuan dari daya adalah watt. Kita masuk contoh soal yang pertama. Tentukan hambatan total, besar arus, tegangan yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu hitung daya yang dilepaskan oleh hambatan pertama, kedua, dan ketiga. Hambatan total rumusnya tadi hanya tinggal ditambahkan dari hambatan pertama, kedua, dan ketiga, menghasilkan 8 ohm. Lalu besar arusnya energi dibagi dengan hambatan total yang sudah dicari di awal, menghasilkan 2,5 ampere. Lalu tegangan yang pertama dikalikan besar arus dikalikan dengan hambatan yang pertama, menghasilkan 5 volt. Masing-masing tegangan sesuai yang pertama, kedua, dan ketiga dikalikan dengan hambatan yang pertama, kedua, dan ketiga juga. Lalu yang terakhir hitung daya yang dilepas oleh hambatan pertama, kedua, dan ketiga. Bisa menggunakan 3 rumus, itu sama saja hasilnya. Bisa menggunakan dengan rumus yang pertama, kedua, maupun yang ketiga. Contoh soal yang kedua, tentukan hambatan total, besar arus, dan tegangan yang kedua. Karena tegangan yang kedua ini memiliki polarisasi tegangan yang berbeda, plus minus, jadi hambatan pertama tinggal dikurangkan saja dengan hambatan kedua. Nanti hasilnya dikalikan dengan hambatan yang pertama. Jadi 7 dikali 3 ditambah 4 menghasilkan 25 ohm. Lalu besar arusnya energi dibagi dengan hambatan total, menghasilkan 2 ampere. Dan hambatan kedua seperti cara yang tadi, hambatan kedua berarti dikalikan dengan besar arus yang kedua.
menghasilkan 8 volt. Contoh soal yang ketiga, mencari harga hambatan total dan besar arusnya. Harga hambatan total dan besar arusnya sudah diketahui, yang kita cari adalah energinya. Maka dari itu masukkan terlebih dahulu rumus hambatan total, terus masukkan angkanya sesuai dengan hambatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena hambatan pertama, karena rumus E itu adalah besar arus dikalikan hambatan total, jadi kita membutuhkan R1-nya dulu, karena R1 belum diketahui. Nah, dari itu R1 menghasilkan 2 kilo ohm. Karena masih tetapan belum ohm ya, dia dikalikan dengan min 3. Menghasilkan 6 kali 10 min 3, menghasilkan 72 volt. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.